Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gua. Jadi di video kali ini akan berbeda dari biasanya yang gua selalu main game ya, entah itu Clan War atau tutorial PB teman-teman. Nah, di video kali ini masih berhubungan dengan game sih sebenarnya. Biasanya kan gua ngebahas software gamenya terus, tapi kali ini kita pindah ke bahas hardware nih teman-teman. Ya kan kalau kita jalanin software kan nggak mungkin ya kalau nggak ada hardware ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di video ini gua akan mereview lah lebih tepatnya sebuah gaming gear yang recommended banget buat kalian para gamer-gamer, khususnya game FPS. Apa itu barangnya teman-teman? Tada! Ini dia teman-teman barang yang akan gua review kali ini, yaitu sebuah mouse gaming Digital Alliance Luna X2. Ini mouse baru banget diluncurin sama Digital Alliance tahu gua teman-teman. Jadi Digital Alliance itu pernah ngeluncurin mouse gaming seri Luna X. Nah sekarang keluar lagi seri terbarunya yaitu Luna X2. Ya teman-teman, pokoknya di video ini kita akan bahas lengkap ya soal mouse ini, mulai dari bentuk, berat, sensornya, clickernya, feel-nya waktu dipakai, sampai ke fitur-fitur detailnya ya teman-teman. Jadi pastiin kalian tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip supaya nggak ada yang salah paham dan nggak ada informasi yang kelewatan. Kan banyak tuh dari kalian tuh yang suka nanyain gua, "Bang, kira-kira mouse apa yang cocok buat main PB? Bang, kira-kira mouse gaming apa yang bentuknya keren tapi masih ramah di kantong?" Nah, di video ini sekaligus gua menjawab pertanyaan kalian nih teman-teman ya. Makanya kalian tonton sampai habis deh teman-teman ya. Sebelum kita lanjut ke reviewnya, kalian bisa klik dulu tombol like yang ada di bawah, subscribe juga bagi yang belum, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalau ada update video baru dari channel ini kalian bakal langsung dapat notifikasi. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalian juga bisa follow Instagramnya Digital Alliance, itu digital.alliance. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi, kalian langsung follow aja. Sama jangan lupa subscribe juga ke channel YouTube-nya Digital Alliance, sama linknya akan gue taruh di bawah juga ya teman-teman. Jadi kalau ada informasi produk baru apa lagi, kalian akan langsung dapat info. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai reviewnya. Oke teman-teman, jadi seperti yang gue bilang tadi, kalau kita akan fokus membahas soal mouse Luna X2 dari Digital Alliance ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian perhatiin dari bentuknya aja, kalian pasti udah bisa nebak mouse ini mirip dengan mouse apa. Ya benar teman-teman, mouse ini tuh mirip banget dengan mouse Logitech G502 yang biasanya gua pakai. Buat kalian-kalian yang udah lama ngikutin channel gua, pasti kalian tahu banget deh kalau gua itu adalah pemakai dari Logitech G502 Hero ya teman-teman ya. Tadi gua bilang sebelum Luna X2 kan ada juga seri Luna X. Nah kalau nggak salah Luna X itu bentuknya mirip dengan mouse Logitech tapi seri yang G402 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, daripada lama-lama dan kalian tambah bosen, langsung aja kita mulai dari unboxing mouse-nya dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sebelum unboxing kita lihat dulu kotak luarnya dari mouse ini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini boxnya itu nuansa hitam orange ya, seperti layaknya tema dari Digital Alliance sendiri ya teman-teman, yang biasanya didominasi oleh warna hitam dan orange gitu teman-teman. Jadi di depannya ini udah pasti ada gambar mouse dan juga tipe mouse-nya teman-teman. Ini tipenya Luna X2. Terus kalau di sampingnya ini kita bisa lihat di sini ada logo Digital Alliance. Kalau di belakang ini kayak ada spesifikasi dari mouse-nya gitu teman-teman. Gua akan bahas ini lebih lanjut nanti ya teman-teman ya. Kalau di bawahnya kosong, di atasnya juga kosong, di sampingnya ini ada kayak QR code gitu lah teman-teman ya. Ini buat paling ke websitenya atau ke Instagram ya mungkin. Gue kurang tahu juga teman-teman ya. Terus kalau kita lihat di sini ini bisa dibuka teman-teman. Nah di sini ada tulisan Enjoy being a pro. Siapa tahu aja banyak pro player yang pakai mouse ini ya kan. Tapi gue sama ini belum nemuin teman-teman pro player PB yang pakai mouse Digital Alliance. Mungkin setelah ini bakalan ada, siapa tahu aja ya teman-teman ya. Nah ini mouse-nya kita bisa lihat dari sini nih, langsung dikasih kayak plastik gitu untuk covernya. Bagus sih teman-teman. Gue demen sih packaging yang kayak begini tuh, jadi kayak orang tuh tanpa harus membuka boxnya dia bisa ngelihat mouse-nya dulu gitu teman-teman. Itu oke sih menurut gue. Jadi kita bisa lihat dulu mouse-nya seperti apa kayak gitu teman-teman ya. Jadi langsung aja kita buka boxnya teman-teman. Ini ngomong-ngomong masih disegel ya teman-teman, baru datang dari Digital Alliance, gue baru dikirimin. Kita buka dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di dalam paket penjualannya itu kalian akan dapetin ini ya teman-teman ya, buku manual dan garansi gitu. Yang nggak penting sih, gue nggak akan baca juga gitu kan. Dan gue yakin kalian juga pasti akan lebih fokus ke mouse-nya gitu. Nah bentuk mouse-nya seperti ini teman-teman ya. Jadi paket penjualannya itu isinya itu cuman ada mouse sama buku manual dan buku garansi aja teman-teman ya. Selain itu udah nggak ada apa-apa lagi, jadi box-nya akan gue langsung singkirin aja teman-teman. Kesan pertama gue sama mouse ini mouse feel-nya nice sih. Dari bahannya aja tuh kayak
gue megang kan palm grip gini teman-teman ya, dan gue bisa bilang bahannya ini tuh nggak kalah gitu sama sama mouse lain tuh yang harganya di atasnya dia gitu teman-teman. Kualitas bahannya oke sih teman-teman, plastiknya juga nggak ringkih dan solid gitu teman-teman ya. Dan yang gue suka nih teman-teman ya, nggak ada suara rattle kayak di G502. Kalau kalian dengerin G502 ya, waktu gue gerakin ya, nah itu tuh ada suara kayak tek 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 gitunya tuh. Nah itu agak-agak mengganggu gitu teman-teman. Kalau misalkan gue lagi main kan, gue sering ngeflick mouse cepet gitu ya teman-teman, dan itu kan suaranya kedengaran tuh agak mengganggu. Tapi kalau di Luna X2 ini tenang banget teman-teman. Ini satu nilai plus dari si Digital Luna X2 ini, dia nggak ada suara rattle gitu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang gue akan bahas dari bentuk mouse-nya itu seperti apa ya. Kalau gue bilang tadi di awal, mouse-nya ini bentuknya mirip banget sama G502 ya teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang udah terbiasa dengan bentuk mouse G502 atau G402 deh yang masih sejenis gitu, terus kalian pindah ke mouse ini, gue jamin kalian nggak akan butuh waktu lama untuk adaptasi teman-teman ya. Paling kalian cuma adaptasi dengan bobot mouse-nya aja kan. Seperti yang kita tahu, G502 itu lebih berat daripada si Digital Alliance Luna X2 ini teman-teman ya. Terus teman-teman, kabelnya ini tuh dia udah braided ya, udah braided gitu, dan cukup lentur juga sih teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kabelnya akan putus gitu kalau kalian sering pakai dan sering main game FPS yang banyak ngegerakin mouse gitu teman-teman. Ini untuk USB-nya ini udah gold plated teman-teman, jadi kalian nggak perlu khawatir mouse-nya akan nggak kebaca gitu di komputer kalian, dan nggak akan cepet karatan juga teman-teman ya, asal kalian mainnya juga dirawat gitu. Tapi satu nilai kurang yang dari gua ini, mungkin waktu kalian buka dari dus penjualannya itu teman-teman nggak dikasih semacam penutup cover untuk USB-nya ini teman-teman ya. Jadi mungkin akan lebih nice lagi kalau Digital Alliance bisa kasih penutup USB lah teman-teman ya. Jadi kalian juga waktu nyimpan dalam waktu lama itu akan lebih aman gitu teman-teman ya, kalau misalkan ada penutup USB. Tapi kalian bisa cari sendiri teman-teman, penutup USB mah banyak lah ya, dijual di mana-mana. Nah terus teman-teman, kalau untuk perbedaan dengan mouse G502 ya, secara overall bentukannya itu sama teman-teman, tapi bedanya itu Digital Alliance Luna X2 ini nggak ada LED indikator profile di kiri teman-teman. Di sebelah sini itu nggak ada kan. Kalau misalkan kita lihat Logitech G502, dia punya profile indikator di sebelah sini ya teman-teman ya. Terus logonya itu udah pasti beda lah ya teman-teman dari Logitech, jadi nggak perlu disamain lagi gitu, dan gue nggak perlu ngomong juga gitu. Dan yang paling kelihatan bedanya itu di bagian bawah belakangnya ini teman-teman, ada sentuhan RGB lighting. Terus kita akan bahas soal tombol-tombol yang ada di mouse-nya ini ya teman-teman ya. Ini ada klik kanan sama klik kiri ya, udah pasti lah ya teman-teman. Ada scroll juga udah pasti. Terus di sini ada tombol DPI up sama DPI down. Ini buat naik turunin DPI gitu teman-teman ya. Terus ini ada tombol forward sama tombol backward, itu untuk kalian back sama forward gitu kalau lagi buka folder atau lagi browsing teman-teman. Terus di sini ini ada tombol DPI shift. DPI shift. Jadi kayak kalian bisa pindah ke DPI yang paling rendah gitu setahu gue ya teman-teman ya. Terus ini tombol LED mode yang di sini untuk mengatur LED-nya teman-teman, dan di sini ada tombol fire button. Nah teman-teman, setahu gua tombol fire button itu tuh kayak tombol yang keramat gitu loh dalam game FPS ya teman-teman, karena biasanya tombol ini tuh bisa dipasangin script gitu teman-teman untuk main game FPS. Ya gua nggak usah sebut lah ya dari merek sebelah yang mana gitu mouse yang biasanya dipasangin script PB gitu teman-teman ya. Jadi ini ada fire button, gue curiga ini mouse bisa dipasangin script juga untuk main PB nih teman-teman ya. Jadi kan kalau kalian main PB pasti udah tahu lah yang namanya script AUG no recoil, terus script AWP quick change, script shotgun segala macem. Ya gue nggak usah bahas di sini lah ya teman-teman ya. Terus teman-teman, berikutnya gue akan bahas soal beratnya dibandingin dengan Logitech G502 teman-teman ya. Gimana ya? Mouse ini tuh nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan juga teman-teman ya. Jadi buat para pengguna G502 yang udah terlanjur jatuh cinta ya sama bentuknya G502 tapi terbebani dengan beratnya G502, mungkin mouse ini tuh bisa jadi alternatif banget buat kalian teman-teman ya. Terus gue akan bahas ke spesifikasi mouse-nya nih teman-teman ya. Untuk kabelnya sendiri, dia punya panjang kabel itu 1,75 meter. Ya standar lah teman-teman, yang nggak terlalu panjang dan nggak kependekan juga gitu. Karena kalau terlalu panjang tuh kabelnya tuh menurut gua agak ribet juga sih teman-teman ya. Kalian harus diikat-ikat lagi dan itu juga akan makan tempat lagi gitu teman-teman ya. Terus USB-nya udah gold plated seperti yang gue bahas tadi.
Terus kalau untuk switch-nya, dia menggunakan switch Huano ya teman-teman, yang diklaim mempunyai durability sampai 20 juta kali klik. Ya lumayan banget sih teman-teman, yang mengingat ada mouse dari merek lain yang harganya lebih mahal, itu aja switch-nya cuman up to 10 juta kali klik, tapi yang ini bisa sampai 20 juta kali klik dengan harga yang lebih murah. Nice sih menurut gue ya teman-teman ya. Nah beratnya ini tuh katanya 108 gram ya teman-teman, yang nggak terlalu berat dan nggak terlalu enteng juga teman-teman. Cocok banget buat main game FPS bagi kalian yang sering ngeflick mouse cepet atau aim cepet gitu teman-teman ya. Tapi dengan beratnya ini juga bisa membantu menstabilkan tembakan kalian sewaktu kalian tapping gitu teman-teman ya. Jadi kan kalau kalian tapping itu kan nggak mungkin mouse kalian nggak geter. Nah dengan beratnya ini 108 gram itu bisa membantu kalian untuk menstabilkan tappingan kalian supaya mouse-nya nggak geter gitu teman-teman ya. Jadi tembakan kalian itu akan lurus banget teman-teman ya. Balance lah antara berat dan ringannya teman-teman. Terus kalau untuk sensornya sendiri, dia menggunakan PixArt PMW 3325 ya teman-teman ya, which is ini adalah sensor yang umum digunain sama mouse-mouse gaming zaman sekarang, tapi sensor ini mempunyai harga yang terjangkau teman-teman ya. Tapi walaupun harga terjangkau, kualitasnya nggak bisa dipertanyakan lagi lah teman-teman. Kualitasnya itu udah oke banget. Untuk maksimum DPI-nya sendiri itu ada di angka 5000 DPI teman-teman, tapi katanya bisa diperpanjang lagi jadi 10.000 DPI dengan kalian download software Digital Alliance. Itu kan gue bahas nanti setelah ini teman-teman. Ya itu cukup banget sih untuk mouse gaming zaman sekarang gitu ya. Apalagi gue yakin kalian yang main game FPS pakai mouse ini, itu pasti DPI-nya akan disetting rendah deh teman-teman ya. Gue pribadi aja ya, DPI-nya itu nggak pernah lebih dari 800 DPI. Padahal waktu gue pakai G502 itu maksimal DPI-nya kalian bayangin itu 25.600 DPI. Dan gue nggak pakai lebih dari 800 DPI. Jadi DPI mouse gede-gede itu mubazir sih menurut gue buat kalian yang buat main game gitu ya teman-teman ya. Jadi menurut gue 10.000 DPI itu udah overkill banget sih teman-teman ya. Untuk polling rate-nya Luna X2 ini mempunyai maksimum di 1000 Hz atau 1 millisecond. Jadi udah bisa bersaing dengan mouse-mouse lain yang harganya jauh di atasnya dia. Tracking speed-nya maksimum 100 IPS dan maximum acceleration-nya 20G teman-teman ya. Overall dengan spesifikasi seperti ini, Digital Alliance Luna X2 ini bisa dibilang ya cukup bersaing lah ya dengan mouse-mouse gaming lain yang memiliki harga bandrol di atasnya gitu. Jadi mouse ini recommended banget buat kalian pemain game FPS teman-teman. Bentuknya itu pas di tangan, beratnya juga pas, nggak terlalu enteng, nggak terlalu ringan, dan yang penting kualitas bahannya itu juga top abis teman-teman ya. Nah teman-teman, selanjutnya gue akan bahas soal feel di tangan gue waktu pemakaiannya kayak gimana ya teman-teman ya. Nah jadi seperti yang gue bilang tadi, gue itu kan pengguna mouse Logitech G502 Hero yang bentuknya itu kembar banget sama ini. Jadi nggak perlu ditanya teman-teman, begitu gue coba pakai mouse ini, itu udah langsung nyaman banget di tangan gue teman-teman. Terus kalau sewaktu diklik ya teman-teman ya, gimana ya, klikernya itu empuk, tapi nggak terlalu empuk juga. Pokoknya standar gitu lah teman-teman. Jadi kalian itu nggak akan ada tuh yang namanya tuh nggak sengaja keklik atau mau ngeklik tapi nggak ketekan karena terlalu keras gitu. Klikernya ini enak teman-teman. Dia klikernya pakai Huano, switch kliknya. Dan menurutku ini nice. Klikernya cocok banget buat kalian tapping waktu main game FPS ya teman-teman ya. Nah, ada satu pengujian yang selalu gua tes mouse untuk gue main game FPS, yaitu sensornya itu kalau misalkan diangkat pelan terus digeser, maksudnya diangkatnya pendek gitu terus digeser ya teman-teman ya, itu masih ngebaca atau enggak. Kita tes. Enggak. Ini yang gue suka banget dari mouse ini. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian main game FPS, itu kan sering banget tuh yang namanya kalian ngebenerin posisi mouse kalian ngegeser-geser gitu ya kan teman-teman ya. Nah kadang-kadang ada mouse yang sensornya itu masih ngebaca waktu kalian ngangkat terus digeser gitu teman-teman ya. Nah itu kan jadi kayak mempengaruhi crosshair kalian malah jadi ngegeser lagi, dan kalian harus penyesuaian lagi, itu makan waktu lagi teman-teman. Itu menurut gue agak menyusahkan. Tapi untungnya di Digital Alliance Luna X2 ini, mouse-nya itu sensornya nggak ngebaca kalau kalian angkat pendek terus kalian geser gitu teman-teman. Ini nice sih, ini gue suka banget. Yang gue cari di mouse gaming itu sebenarnya cuma itu, sensornya terlalu ngebaca atau enggak gitu. Dia akan ngegeser kalau kalian bener-bener nempel ke mousepad doang teman-teman. Gue demen banget mouse yang ini. Dan mungkin ini mouse bakalan jadi mouse jagoan gue selanjutnya selain G502 Hero ya teman-teman ya. Nah untuk harganya sendiri teman-teman,
itu ada di angka 219.000. Nah, ini gue lihat dari marketplace Tokopedia resmi Digital Alliance ya teman-teman ya. Kayak yang gue bilang tadi teman-teman, buat kalian yang demen sama mouse Logitech G502 tapi bermasalah dengan harganya yang di atas 500.000, atau kalian nggak masalah dengan harganya tapi kalian tuh agak terbebani dengan beratnya gitu. Nah, mouse ini tuh bisa jadi mouse yang recommended banget buat kalian teman-teman ya. Nah, teman-teman, berikutnya gue akan bahas soal software driver dari Digital Alliance Luna X2 ini teman-teman ya. Ya, seperti yang bisa kita lihat di sini, ini ada pengaturan untuk mouse buttonnya ya teman-teman. Kita bisa atur-atur. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini di nomor 6-nya ini kan ini fire button ya, mungkin kalian bisa pasangin script di sini teman-teman ya. Cuman gue belum ngerti cara pasangin scriptnya gimana, dan gue juga nggak pernah teman-teman. Jadi ya biarin aja lah. Nah, di sini itu kita, oh iya teman-teman, di sini ada makro editornya nih. Fix, ini mouse bisa kalian pasangin script untuk kalian main PB teman-teman. Jadi jangan disalahgunain ya teman-teman, gue mohon ya. Ntar gue kalau sparring sama orang atau lagi war tambah sakit nih, jangan-jangan gara-gara kalian pasangin script di mouse ini teman-teman. Terus ini ada pengaturan profile. Gue juga nggak terlalu sering pakai profile ini teman-teman. Kalian bisa atur profilnya dari sini teman-teman. Kalau kalian mau bikin profile nih up to sampai 3 profile teman-teman ya. Jadi bisa sampai banyak nih teman-teman kayaknya. Tapi standarnya Resident 3 teman-teman. Mungkin kalian bisa tambahin 5. Nah, terus kalau ini ada pengaturan DPI teman-teman ya. Jadi di sini ada 5 settingan DPI yang bisa kalian pakai. Ini kalian bisa ngatur-ngatur DPI yang pertama ini berapa DPI, terus yang kedua ini berapa DPI. Kalau gue sih, karena gue jarang banget setting DPI, gue kan selalu pakai 800 DPI teman-teman. Jadi gue DPI-nya ini gue setting di 800 aja gitu. Sisanya gue nonaktifin ya teman-teman ya. Kalau gue sih biasanya seperti itu. Tapi kalau kalian ya nggak tahu lah teman-teman ya. Itu terserah kalian. Terus di sini kalian bisa ngatur lighting ya teman-teman, lampu LED-nya gitu. Terus berikutnya mouse parameter. Nah, ini nih teman-teman yang gue suka nih ya. Ini kalian bisa setting sensi mouse dari sini. Kalau gue itu biasanya nomor berapa ya? Maksimalnya berapa sih ini? 18, 20, nomor 5 dari kiri. Berarti di angka 8. Nah, ini pas nih teman-teman ya kayak gue. Tapi kalian perlu ketahuin teman-teman ya, settingan mouse di sini sama yang di control panel itu nyambung teman-teman. Contoh ya, ini double click speed yang di sini kan di tengah nih. Kalau gue geser ke kanan sini, kita lihat yang di sini ya. Kita lihat yang di control panelnya. Tuh, dia akan ngikutin ke fast teman-teman. Kalau gue di sini gue ketengahin, gue buka lagi ya. Tuh, dia akan ngikut teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen double click speednya fast, kalian mentokin ke kanan gitu teman-teman, supaya yang di control panelnya juga ngikut. Ini soalnya nggak beda ya teman-teman, yang dari control panel sama di sini gitu. Jadi kalian bisa setting di sini langsung nyambung ke control panelnya teman-teman. Tuh ya kan, dia ngikut fast. Untuk pointer optionnya, nah sama kan, nomor 5 dari kiri, ininya yang ke 8. Coba kalau misalkan gue pentokin ke 1, ya ini sih berat banget teman-teman mouse-nya. Sumpah. Pusing gua. Ngegesernya jadi jauh banget. Ya, ini gue bikin ke 8 aja teman-teman ya. Gue balikin dulu ke 8. Nah, gitu teman-teman. Kalau untuk scrolling speed itu ngaruhnya ke sini teman-teman ya. Ini nih, Scrollnya gue nggak pernah ganti-ganti sih teman-teman ya. Biarin aja seperti itu. Nah, untuk polling rate-nya sendiri, kan seperti yang gue bilang tadi, kalian bisa setting di 125, 250, 500, atau 1000 Hz. Nah, saran dari gua teman-teman, kalian kalau misalkan spek komputernya itu nggak terlalu tinggi, lebih baik kalian pakai di 500 Hz aja. Itu berarti 2 milisecond ya teman-teman ya. Bedanya tuh cuma 1 milisecond sama yang 1000 Hz teman-teman. Kalian itu akan lebih ringan setengahnya lah kira-kira kalau misalkan kalian pakai 500 Hz. Gua sendiri pun udah bandingin teman-teman waktu gua main PB di 1000 Hz sama di 500 Hz. Itu nggak ada bedanya. Malah gue lebih nyaman pakai 500 Hz. Kenapa? Kalian waktu lagi tapping itu getar-getarnya nggak akan terlalu berasa teman-teman. Nggak kayak kalian pakai 1000 Hz yang mouse-nya itu kasih laporan terus-menerus ke CPU kalian. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih untuk driver mouse-nya ya segitu aja teman-teman fiturnya teman-teman ya. Kalian bisa nanti explore sendiri aja. Yang kalian akan sering ganti itu pasti di DPI setting, terus udah gitu di lighting, mouse parameter, sama polling rate-nya. Ya di sinilah yang paling sering kalian ganti lah teman-teman ya. Mungkin tombol-tombolnya bisa kalian ganti sesuai dengan kemauan kalian. Itu nanti kalian bebas lah atur-atur sendiri ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi berikutnya gua akan kasih lihat ke kalian gameplay singkat gua ya teman-teman waktu main PB menggunakan mouse Digital Alliance Luna X2 ini. Oke, check it out.
does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations that keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, then I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. If I disgusted with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face, I stand and wait because we are pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated into it. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I'll start to think, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Never stop the way. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya untuk MOS Digital Alliance Luna X2 ini menurut gua ini adalah MOS gaming yang oke banget ya teman-teman. Dari bentuknya keren dan futuristis, dari estetikanya juga bagus ya teman-teman, dengan kehadiran aksen RGB di bagian belakangnya ini. Dari fitur dan performa juga nggak kalah teman-teman dengan MOS lain yang harganya jauh di atasnya. Dengan harga 219.000, menurut gue MOS ini tuh worth it banget sih untuk kalian miliki ya teman-teman ya. Khususnya kalau kalian suka dengan bentuknya Logitech G502 tapi kalian bermasalah sama harganya yang udah di atas 500.000, atau kalian nggak masalah sama harganya tapi menurut kalian G502 itu terlalu berat di tangan kalian, ya Digital Alliance Luna X2 ini adalah salah satu MOS paling potensial yang bisa kalian dapatkan ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, buat kalian yang penasaran belinya di mana atau kalian pengen beli tapi males jalan ke toko komputer, kalian bisa langsung aja kunjungi Tokopedia resminya Digital Alliance. Nanti gue akan taruh linknya juga di deskripsi teman-teman. Langsung aja kalian bisa beli dari sini karena barangnya dijamin pasti asli dan bergaransi 1 tahun juga teman-teman ya. Ya iyalah kan
belinya di toko merchant yang resmi teman-teman ya. Jadi langsung aja kalian beli di situ teman-teman ya. Oke, jadi segitu aja review dari gue tentang MOS Digital Alliance Luna X2 ini. Semoga apa yang gue share ini bermanfaat untuk kalian teman-teman ya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Jangan lupa buat di like, share, komen, dan subscribe supaya channel ini makin rame. Main-main juga ke sosial media gue, itu linknya ada di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Dadah. Savannah.